Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Rahayu dengan NIM 012. Di sini saya menjadi moderator pada presentasi dari kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Mita Udia dengan NIM 006 dan saya sendiri Retno Puji Rahayu dengan NIM 012. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari kunjungan ke laboratorium di sekolah menengah atas yang telah kami laksanakan, dan di sini akan kami sampaikan dalam bentuk laporan penelitian Laboratorium SMA Negeri 8 Kota Jambi. Di mana video ini dan laporan ini kami susun dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Harizon MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan ada 3 bagian penting, di mana yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua ada pembahasan dan juga diskusi, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan bagian pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari kunjungan ataupun penelitian atau survei yang kami lakukan, yaitu di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium ini merupakan tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary, laboratorium ini merupakan ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, atau pembuatan obat-obatan, dan juga bahan-bahan kimia. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010, laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada tembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari definisi-definisi laboratorium yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya laboratorium itu merupakan suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan juga produksi bahan-bahan tertentu. Laboratorium sendiri dibedakan menjadi beberapa laboratorium sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajarinya, misalnya saja laboratorium kimia yang tentunya berkecimpung di dalam bidang ilmu kimia. Selanjutnya, fungsi dari laboratorium itu sendiri adalah untuk menyampaikan roh atau jiwa dari metode struktur ilmiah. Untuk menjalankan program laboratorium dengan baik, maka diperlukan adanya pengelolaan laboratorium yang baik pula. Pengelolaan laboratorium ini berkaitan dengan pengelolaan fasilitas laboratorium seperti bangunan, peralatan laboratorium, spesimen biologi, dan juga bahan-bahan kimia, serta aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi laboratorium itu sendiri. Nah, kegiatan laboratorium ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran sains, khususnya kimia yang muaranya nanti pada peningkatan hasil belajar. Melalui kegiatan di laboratorium, keterampilan proses sebagai suatu pendekatan mengajar dapat memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam berlatih yang dapat menimbulkan dan juga mengembangkan sifat ingin tahu, terampil, dan juga bekerja keras. Dari uraian-uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka kita sebagai mahasiswa pendidikan
Mahasiswa jurusan pendidikan kimia diharapkan memiliki keterampilan mengelola laboratorium IPA, khususnya yaitu laboratorium kimia. Salah satu caranya yaitu melalui mata kuliah pengelolaan laboratorium ini. Nah, di mata kuliah pengelolaan laboratorium ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan kunjungan atau survei ke laboratorium kimia di sekolah menengah. Maka dari itu, kami melakukan kunjungan ke laboratorium kimia di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama yaitu permasalahan pada fasilitas laboratorium yang masih kurang. Fasilitas laboratorium sains yang masih dipandang kurang memadai adalah keadaan bak cuci, lemari alat atau lemari zat, kemudian pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, dan juga alat perbaikan, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang kedua yaitu perangkat administrasi yang belum memenuhi standar. Perangkat administrasi laboratorium sains umumnya dipandang belum memenuhi standar pengelolaan laboratorium, di mana standar pengelolaan laboratorium yang baik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Standar yang belum dipenuhi adalah perencanaan, pengaturan pelaksanaan, pencatatan alat dan juga zat, dan juga pelaporan. Dari aspek paling teknis, masih belum memadai terutama dalam segi penataan alat dan juga zat-zat kimia, pemanfaatan fasilitas laboratorium, pemeliharaan laboratorium, dan juga perbaikan alat-alat dari laboratorium yang rusak. Kemudian yang ketiga yaitu komponen laboratorium yang belum memenuhi standar, di mana komponen yang terkait dalam pengelolaan laboratorium itu seperti kepala sekolah, guru sains, dan juga laboran. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium, masih ada yang kurang didasarkan pada standar atau pedoman pengelolaan yang jelas, dan juga kebijakan pengelolaan laboratorium sains itu sendiri. Pada umumnya, pengelolaan laboratorium ini diserahkan kepada guru bidang studi. Di beberapa sekolah menengah atas, masih ditemukan beberapa yang belum tersedia tenaga laboran, sedangkan keberadaan dari laboran ini sangat dibutuhkan sekali. Selanjutnya, alat dan bahan yang kurang memadai. Di beberapa SMA negeri ditemukan hanya banyak peralatan yang rusak dan tidak diperbaiki. Di dalam pembelajaran sains, laboratorium berperan sebagai tempat penunjang dari kegiatan kelas. Jadi jika laboratorium di SMA ini mengalami kendala seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka sebaiknya segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium. Selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah dari identifikasi masalah yang telah kami sampaikan tadi, di mana yang pertama untuk fasilitas laboratorium, di mana fasilitas laboratorium ini masih banyak yang kurang lengkap, maka dari itu pihak sekolah dan juga pengelola laboratorium sebaiknya melengkapi semua fasilitas yang sangat penting di dalam laboratorium sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan ataupun percobaan praktikum yang akan dilaksanakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, di mana perlengkapan tersebut merupakan perlengkapan yang sangat penting di laboratorium. Menurut Cak Bania tahun 2017, kondisi sarana prasarana laboratorium pada masing-masing institusi itu berbeda-beda, di mana ada institusi yang memiliki kondisi laboratorium yang lengkap, namun ada institusi lain yang memiliki kondisi laboratorium yang masih sangat minim. Hal ini akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran praktikum di laboratorium. Kesenjangan yang terjadi ini akibat tidak adanya standar laboratorium pendidikan tenaga kesehatan.
Oleh karena itu, perlu disusun standar laboratorium agar lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi sesuai yang akan dicapai di dalam kurikulum. Selanjutnya, untuk penerapan K3 bertujuan untuk mengurangi potensi bahaya di sekolah. Contohnya, seperti mensubstitusi bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang kurang berbahaya, memberi label pada zat-zat kimia, kemudian penyimpanan zat kimia pada gudang penyimpanan, adanya lemari asam, adanya standar operasional prosedur, kemudian penggunaan alat yang berdasarkan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kemendikbud, kemudian aturan penggunaan dan penyimpanan bahan kimia, penggunaan alat perlindungan diri pada saat siswa melakukan praktikum, kemudian melakukan pelatihan alat pemadam api ringan oleh guru, karyawan, dan satpam, serta penerapan K3 juga diberikan kepada siswa dengan adanya mata pelajaran. Yang kedua yaitu perangkat administrasi laboratorium, di mana perangkat administrasi dari laboratorium sains umumnya dipandang belum memenuhi standar pengelolaan laboratorium. Perangkat administrasi laboratorium ini merupakan salah satu hal yang penting di mana hal tersebut dapat diatasi dengan menyusun perencanaan perangkat administrasi laboratorium sains yang lebih baik dan lebih terarah sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan laboratorium dapat terarah dengan baik sesuai dengan kewajiban dari masing-masing tanggung jawab yang telah diberikan kepada komponen-komponen laboratorium. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemenuhan dan peningkatan pengelolaan dari laboratorium. Dalam upaya memenuhi dan juga meningkatkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium di sekolah menengah atas, diajukan beberapa saran. Yang pertama yaitu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium sains di sekolah menengah atas masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Kelengkapan sarana administrasi pengelolaan masih perlu peningkatan yang terus-menerus. Patokan perencanaan penggunaan laboratorium sains dan pembagian jadwal penggunaan laboratorium yang laboratoriumnya bergabung atau masih perlu dibenahi lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam penyediaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban laboratorium perlu lebih teratur waktu pelaksanaannya, bentuk dan juga cakupannya. Berlandaskan dari pandangan guru-guru sains bahwa kerusakan alat-alat, kurang tersedianya peralatan reparasi di sekolah, dan juga ketidakmampuan guru dan teknisi laboratorium memperbaikinya merupakan kendala utama atas keberlangsungan praktikum di laboratorium. Maka adanya unit reparasi dipandang perlu keberadaannya karena merupakan satu bagian yang penting di dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana bagi fasilitas laboratorium itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu keberadaan standar pedoman pengelolaan laboratorium sains di sekolah menengah atas berfungsi ganda. Yang pertama yaitu standar tersebut menjadi pedoman teknis bagi pekerjaan setiap personil laboratorium. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan tiap personil laboratorium untuk memudahkan. Hal ini dapat memudahkan kepala sekolah dalam mengevaluasi prestasi kerja anak buahnya serta mengadakan supervisi tentang pengelolaan laboratorium sebagaimana yang menjadi tugas dari profesinya. Dari kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan laboratorium adalah tidak adanya teknisi laboran, maka dari itu sebaiknya setiap sekolah memiliki laboran agar proses belajar mengajar, terutama praktikum, itu berjalan secara optimal. Baiklah, selanjutnya untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan akan disampaikan oleh Saudari Mita Udia. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sejarah laboratorium yang ada di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang kedua, bagaimana perencanaan yang ada pada laboratorium di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang keempat,
bagaimana pengelolaan laboratorium di SMA Negeri 8 Kota Jambi, dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi ruang laboratorium yang ada di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Selanjutnya adalah mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengetahui sejarah laboratorium yang ada di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang kedua, untuk mengetahui perencanaan yang ada pada laboratorium di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium SMA Negeri 8 Kota Jambi. Yang keempat, untuk mengetahui pengelolaan laboratorium di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kondisi ruang laboratorium yang ada di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan dan juga diskusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah laboratorium. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap laboran yang ada di Laboratorium SMA Negeri 8 Kota Jambi, mengenai sejarah berdiri dan beroperasinya laboratorium ini itu kurang diketahui karena semenjak laboran bergabung dengan SMA Negeri 8 Kota Jambi tersebut, laboratorium tersebut telah beroperasi, namun pada saat itu masih belum terpisah dengan mata pelajaran lain seperti kimia, biologi, serta fisika. Namun beberapa tahun terakhir, laboratorium tersebut telah dipisahkan satu sama lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu ada laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan juga laboratorium fisika. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium itu sendiri, masih banyak digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh masing-masing guru. Selanjutnya adalah mengenai perencanaan dari laboratorium. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di laboratorium itu sama seperti struktur organisasi yang ada seperti pada umumnya, seperti kepala laboratorium, laboran, koordinator laboratorium IPA, dan lain-lainnya. Yang mana walaupun struktur organisasi yang telah terbentuk tersebut telah ada, namun struktur organisasi tersebut perlu ditingkatkan lebih baik sehingga pelaksanaannya harus bisa dijalankan dan diperhatikan lebih baik agar siswanya dapat menikmati fasilitas yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah mengenai penjadwalan dari penggunaan laboratorium itu sendiri, di mana penjadwalan ini hanya digunakan jika ada guru yang ingin memakai sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga tidak jadi tumpang tindih satu jadwal dengan jadwal lain, baik antara satu guru dengan guru lain, karena sebelumnya telah dikoordinasikan terlebih dahulu, dan hal tersebut juga dikarenakan ada pemisahannya laboratorium fisika, kimia, dan juga biologi. Selanjutnya, mengenai posisi laboratorium. Nah, posisi laboratorium ini dinilai kurang pas karena berada di antara gedung-gedung sehingga kurang efisien untuk dilaksanakannya praktikum, di mana perlengkapan yang ada di laboratorium tersebut juga belum memadai, seperti belum tersedianya lampu, sehingga dinilai akan menghambat, terutama jika kita sedang melakukan praktikum yang memerlukan pengamatan terhadap perubahan warna, apalagi didukung posisi labor yang berada di antara gedung yang semakin memperparah keadaan tersebut, serta masih kurangnya alat keselamatan kerja yang ada di sana, seperti alat pemadam kebakaran, sarung tangan, dan juga jas lab, sehingga setiap laboran yang ingin menyiapkan bahan untuk digunakan dalam praktikum tersebut harus menyiapkan secara pribadi. Nah, selanjutnya, di balik kekurangan tersebut, pada penggunaan pembelajaran yang ada di laboratorium belum terjadi kecelakaan dan SOP pun telah ada dengan baik sehingga dalam penggunaannya dapat berjalan dengan baik pula. Untuk itu, regulasi atau penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan di laboratorium tersebut, di mana nantinya laboran akan merekap bahan dan juga alat apa yang akan dibutuhkan dan nantinya akan diajukan kepada atasan yang akan mengelola keuangannya. Selain itu, laboran juga bertugas untuk menyiapkan alat dan juga bahan yang akan digunakan di dalam pembelajaran, namun laboran yang ada di sana belum dilengkapi dengan sertifikat pelatihan dan juga laboran, seperti dilansir pada
Permendiknas nomor 26 tahun 2008 di dalam Laksono tahun 2008 tersebut terdapat 3 persyaratan jalur laboran, yaitu yang pertama, pendidikan minimal diploma 3 atau D3, yang kedua, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran ataupun teknisi, dan yang ketiga adalah memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga untuk mendukung keberlangsungan laboratorium, ada lebih baiknya dari pihak sekolah mendukung laboran tersebut untuk mendapatkan sertifikat pelatihan untuk laboran yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, Retno. Nah, ini merupakan salah satu kutipan yang diambil oleh Ridwan Abdullah Sani mengenai pengelolaan laboratorium IPA di sekolah, di mana pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan belajar di laboratorium itu membutuhkan biaya, sehingga perencanaan laboratorium harus sejalan atau sesuai dengan program kerja sekolah tersebut. Oleh karena itu, perencanaan kegiatan laboratorium harus didahului dengan evaluasi dan analisis keadaan, serta peluang dan hambatan yang dimiliki oleh laboratorium, di mana pengelola laboratorium harus mampu membuat atau mengembangkan perencanaan kegiatan laboratorium berdasarkan dari hasil analisis keadaan pada semester yang berjalan atau semester yang lalu. Dan pada kalimat yang terakhir, di mana pengelolaan laboratorium juga harus mencantumkan secara eksplisit wewenang, kewajiban dan tugas, serta tanggung jawab setiap personalia dan juga guru yang terlibat di dalam kegiatan laboratorium. Peraturan dan hak-hak yang dapat diperoleh setiap individu juga dapat dinyatakan. Selanjutnya, nah, ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap komponen. Yang pertama ada kepala sekolah yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Wakil kepala sekolah membantu tugas kepala sekolah dalam bidang sarana dan juga prasarana di laboratorium, serta membantu tugas di kepala sekolah dan juga bidang kegiatan pembelajaran di laboratorium. Dan yang ketiga, penanggung jawab teknisi laboratorium atau kepala laboratorium itu tugasnya adalah bertanggung jawab atas administrasi laboratorium, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium, kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat dan juga bahan, dan bertanggung jawab atas kebersihan, perawatan, dan juga perbaikan alat-alat laboratorium. Selanjutnya ada koordinator laboratorium itu. Yang pertama, mengkoordinasikan guru-guru IPA dalam laboratorium, serta mengusulkan kepada kepala laboratorium untuk pengadaan alat dan juga bahan. Dan yang terakhir itu adalah laboran. Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas administrasi laboratorium, menyimpan semua alat dan bahan secara rapi sesuai dengan jenisnya, mempersiapkan dan menyimpan kembali alat yang telah digunakan, merawat semua alat dan bahan serta fasilitas laboratorium, serta memelihara kebersihan dan ruang laboratorium serta kelengkapannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam pelaksanaan yang telah ada di laboratorium itu, jika ada alat dan bahan yang tidak sengaja dipecahkan atau dirusakkan oleh siswa tersebut, maka siswa berkewajiban untuk mengganti alat yang mereka rusakkan tersebut, dan akan dilakukan pengecekan setiap kali selesai mereka melakukan praktikum di laboratorium, dan akan dilaporkan ke wali kelas jika ketahuan ada alat dan bahan yang dirusakkan oleh siswa kelas tersebut yang memakai labor. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka telah dilakukan edukasi keselamatan kerja di laboratorium. Jika ada yang melanggar, seperti contohnya jika ada yang membolos ketika praktikum yang telah dijadwalkan tersebut, maka akan ditegaskan lagi dan akan dikembalikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk dapat ditindaklanjuti. Dan contoh lainnya juga, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, ketika ada siswa yang memecahkan alat dan bahan, akan mereka ganti dengan uang mereka sendiri ataupun uang kas kelasnya. Selanjutnya itu adalah pengelolaan laboratorium, di mana dalam pengelolaan laboratorium ini, alat dan bahan yang tersedia sudah lengkap, namun penyimpanan alat dan bahan ini masih dinilai kurang baik karena fasilitas seperti lemari alat ataupun bahan yang belum tersedia dengan baik, sehingga perawatan alat dan bahan tersebut harus lebih sering dilakukan, di mana laboran di SMA Negeri 8 tersebut melakukan perawatan itu 2 kali dalam seminggu dengan evaluasi penggunaan
laboratorium itu yang dilakukan setiap setahun sekali dalam bentuk rapat yang kemudian akan dievaluasi. Namun untuk saat ini perlengkapan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti lampu, jas lab, sarung tangan, lemari alat dan bahan, alat pemadam kebakaran, yang masih harus diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk pengolahan limbah, limbah dibuang ke saluran seperti tempat cuci tangan, di mana siswa lebih terlibat langsung dalam pengolahan limbah yang mereka gunakan tersebut. Selanjutnya, Retno, di mana melansir dari jurnal oleh Miske Esani dan juga Ade Tanoma dengan judul Keselamatan dan Keamanan Laboratorium IPA, dikutip bahwa selanjutnya, Retno. Nah, di sini pada poin mencegah limbah ini terdapat beberapa strategi untuk dapat mencegah limbah. Yang pertama, pikirkan saja penggunaan produk reaksi dan juga buat sejumlah yang keperluan saja. Yang kedua, pikirkan biaya, pembuatan dan penyimpanan bahan yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, cari cara untuk mengurangi jumlah langkah dalam eksperimen. Yang keempat, tingkatkan hasil. Yang kelima, daur ulang dan gunakan ulang bahan yang jika dimungkinkan. Yang keenam, koordinasikan pekerjaan dengan rekan kerja yang mungkin menggunakan beberapa bahan kimia yang sama. Yang ketujuh, gunakan metode analitik paling sensitif yang ada pada saat melakukan analisis. Yang kedelapan, pertimbangkan jumlah reagen, pelarut, dan juga bahan berbahaya yang digunakan dengan peralatan laboratorium otomatis saat membeli sistem baru. Yang kesembilan, pisahkan limbah tidak berbahaya dan limbah berbahaya. Dan yang terakhir, pertimbangkan penggunaan sistem pemurnian kolom untuk mendaur ulang pelarut yang akan kita gunakan. Selanjutnya, selanjutnya itu mengenai penyimpanan bahan kimia, ini terdapat 9 langkah. Yang pertama, sediakan tempat penyimpanan khusus untuk masing-masing bahan kimia dan kembalikan bahan kimia ke tempat itu setelah digunakan. Yang kedua, simpan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. Yang ketiga, amankan rak dan unit penyimpanan lainnya. Pastikan rak memiliki bibir pembatas di bagian depan agar wadah tidak jatuh. Tempatkan wadah cairan pada baki logam atau plastik yang tidak menampung cairan bila wadah rusak. Tindakan ini utamanya penting di kawasan yang rawan gempa bumi atau kondisi cuaca ekstrim lainnya. Yang keempat, hindari penyimpanan bahan kimia di atas bangku kecuali bahan kimia yang sedang digunakan. Hindari juga penyimpanan bahan dan peralatan di atas lemari. Yang kelima, jangan menyimpan bahan di rak yang tingginya tidak lebih dari 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Yang keenam, hindari penyimpanan bahan berat di bagian atas. Yang ketujuh, jaga agar pintu keluar, koridor, area di bawah meja, ataupun bangku, serta area peralatan keadaan darurat tidak dijadikan tempat penyimpanan peralatan dan bahan. Yang kesembilan, labeli semua wadah bahan kimia yang tepat, letakkan nama pengguna dan tanggal penerimaan pada semua bahan yang dibeli untuk membantu kontrol inventaris. Dan terakhir, hindari penyimpanan bahan kimia pada tudung asap kimia, kecuali bahan kimia yang sedang digunakan. Selanjutnya, Retno. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Retno. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mita atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pada kondisi ruang laboratorium di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Mita tadi, bahwasanya ruangan atau tata letak dari laboratorium kimia di SMA Negeri 8 Kota Jambi ini sedikit kurang pas dikarenakan terkepung antara lab biologi dan juga kelas, sehingga tata letaknya kurang efisien dan dirasa sedikit pengap. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya beberapa bahan-bahan kimia itu berbahaya dengan konsentrasi yang kuat, membutuhkan lingkungan yang luas, dan ditakutkan jika dekat dengan kelas, maka nantinya dapat membahayakan siswa yang lainnya.
Ruangan laboratorium ini harus memiliki sistem ventilasi yang baik, di mana proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan, keduanya harus diperhatikan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu di mana semakin baik sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat. Untuk tempat penyimpanan alat juga masih kurangnya lampu untuk penerangan dapat mempengaruhi dari proses pelaksanaan praktikum seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Mita tadi. Selanjutnya yaitu untuk ruang laboratoriumnya sendiri. Nah, ruang laboratorium yang memenuhi standar itu merupakan salah satu faktor untuk menghindari dari kecelakaan kerja saat melaksanakan praktikum. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting seperti nomor telepon pemadam kebakaran dan juga petugas medis, dan juga lain sebagainya. Di setiap ruangan wajib disediakan denah yang menjelaskan mengenai tempat-tempat penyimpanan bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian. Hal lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan alat keselamatan kerja, termasuk kotak P3K dan juga alat pemadam kebakaran sederhana. Sudah tentu dalam tiap-tiap laboratorium ruangannya terdiri atas ruang persiapan, ruang kegiatan, ruang penyimpanan alat dan bahan percobaan, serta ruang kamar mandi, sehingga setiap ruangan juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan atau wastafel, tempat cuci perangkat percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta instalasi listrik yang memadai. Jangan lupa pula untuk setiap laboratorium juga dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan, misalnya saja AC atau kipas angin. Khusus untuk laboratorium kimia perlu adanya cerobong asap untuk mengeluarkan asap dari asam ataupun basa dan juga garam yang bersifat gas, sehingga baunya dapat langsung keluar melalui cerobong. Laboratorium kimia juga harus dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah dan sistem penetralan limbah, karena bahan-bahan percobaan kimia banyak yang dapat mengotori lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yaitu desain ruangan laboratorium kimia. Untuk kegiatan praktikum, seorang praktikan itu membutuhkan ruang gerak sekitar 2 meter persegi. Jadi, jika saja satu kelas ada 40 murid misalnya, berarti butuh ruang gerak kegiatan praktikum kurang lebih 80 meter persegi, atau dengan ruang yang berukuran panjang 10 meter dan juga lebar 8 meter. Minimal dibutuhkan 20 meja praktikum dan 40 kursi praktikum, serta 1 meja guru dan 2 kursi guru. Tata letak meja dan kursi praktikum disesuaikan dengan kebutuhan serta letak meja dan kursi guru pada tempat yang strategis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan murid dan membantu kegiatan murid. Selanjutnya untuk wastafel dan tempat cuci peralatan praktikum itu sebaiknya diletakkan di kanan dan juga kiri ruangan, sehingga pemasangan keran air dapat mudah karena menempel pada dinding ruangan laboratorium. Selanjutnya yaitu perlengkapan ruangan. Perlengkapan umum antara lain yaitu lemari tertutup, lemari terbuka, meja riset atau meja praktikum, kursi praktikum, serta meja demonstrasi dan bangku biasa. Perlengkapan khusus untuk laboratorium kimia misalnya yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk ruang persiapan. Nah, ruang persiapan digunakan untuk menyimpan alat dan bahan percobaan praktikum, demonstrasi, mengajar, ataupun penelitian. Ruang persiapan pasti digunakan untuk mengkonstruksi alat dan bahan percobaan, demonstrasi, mengajar, dan juga penelitian. Oleh sebab itu, ruang persiapan harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, ruang persiapan harus luas, berukuran kurang lebih panjang itu 5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter.
dengan sinar yang cukup terang, ventilasi udara baik, dan juga instalasi listrik memenuhi syarat teknik yang baik. Ruang persiapan sebaiknya berdekatan dengan gudang penyimpanan alat dan bahan, dekat dengan ruang kegiatan praktikum ataupun pembelajaran di laboratorium. Mengapa demikian? Karena yang menyiapkan alat dan bahan adalah teknisi dan juga laboran atas perintah dari guru mata pelajaran. Dengan demikian, antara perintah dan juga persiapan alat dan bahan dapat disinkronkan dan tidak ada perbedaan persepsi. Yang keempat, ada ruang penyimpanan. Gudang atau tempat penyimpanan alat dan bahan percobaan harus tersedia di laboratorium. Oleh sebab itu, gudang tersebut harus memenuhi syarat-syarat khusus. Yang pertama yaitu alat dan bahan percobaan yang tersimpan di dalam gudang harus mudah diambil, sehingga alat dan bahan harus diletakkan secara sistematis, tidak ditumpuk semrawut seperti gudang barang yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, zat kimia yang bersifat asam dimasukkan ke dalam lemari asam, begitu pula zat kimia yang bersifat basa maupun garam. Yang ketiga, tempat penyimpanan ini harus mudah dibersihkan, disapu, dan juga dipel, sehingga tidak dipenuhi bekas tumpahan bahan-bahan kimia yang mengotori. Selanjutnya, ruang penyimpanan ini juga tidak boleh lembab, karena uap air dapat mengakibatkan korosi pada logam, sehingga peralatan percobaan kimia dapat rusak karenanya. Selanjutnya yang kelima yaitu ventilasi. Ventilasi ini merupakan lubang keluar masuknya udara ke dalam laboratorium sehingga sirkulasi angin dapat mengakibatkan laboratorium sebagai tempat yang nyaman dan juga tidak gerah. Ventilasi ruangan dapat dibantu dengan kipas angin atau dibantu dengan AC. Ventilasi udara ini dapat dibantu juga dengan jendela yang banyak tetapi artistik. Pintu masuk dan keluar ruang laboratorium juga harus lebar, sehingga udara dapat keluar masuk ruangan dengan bebas dan dapat digunakan untuk keluar masuknya barang seperti perlengkapan laboratorium dapat masuk ataupun keluar dengan lancar dan mudah. Selanjutnya yaitu instalasi listrik, air, gas, dan juga limbah. Listrik didesain untuk membantu penerangan di dalam ruang laboratorium dan digunakan sebagai sumber tegangan untuk melakukan praktikum. Sedangkan air bersih dapat digunakan untuk mencuci tangan, mencuci peralatan percobaan yang kotor karena telah digunakan, dan untuk emergensi karena kecelakaan terkena zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya, untuk instalasi gas, di mana gas ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, sehingga instalasi gas diperlukan jika ada tungku atau kompor gas di laboratorium. Gas juga dapat digunakan sebagai bahan reaksi kimia apabila reaksi tersebut memerlukan gas. Selanjutnya, instalasi limbah. Untuk limbah yang ada di laboratorium ini ada limbah yang padat, cair, maupun gas. Dengan demikian, penanganan limbah di laboratorium harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu peralatan lain seperti alat pemadam kebakaran harus dimiliki oleh laboratorium IPA. Karena kebakaran bisa saja terjadi, dan alat ini untuk jaga-jaga apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Selanjutnya, alat P3K juga harus dimiliki oleh laboratorium IPA, karena perangkat P3K ini sangat penting sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan yang pertama, untuk laboratorium sendiri merupakan suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan juga produksi bahan-bahan tertentu. Selanjutnya, komponen-komponen dari laboratorium. Yang pertama,
yaitu perencanaan laboratorium IPA yang meliputi tata letak, bentuk dan desain laboratorium, pelaksanaan kegiatan laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan laboratorium itu sendiri, yang pertama organisasi dan manajemen laboratorium, yang kedua keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, dan yang ketiga penyimpanan, pemeliharaan, dan juga perbaikan alat-alat laboratorium. Pelaksanaan pembelajaran di laboratorium berperan dan berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran dan sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan juga kreatif. Sebagai tempat melakukan praktikum sebagai upaya menemukan ilmu baru dan juga sebagai sarana belajar untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan juga nyata. Yang keempat, pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari sumber daya tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, laboratorium harus dikelola dan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu ruang laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, serta nomor telepon penting seperti nomor telepon pemadam kebakaran dan juga petugas medis. Selanjutnya untuk saran, di mana pengelolaan laboratorium sendiri hendaknya dijalankan berkaitan dengan unsur-unsur dalam pengelolaan. Unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penataan, yang ketiga pengadministrasian, yang keempat pengamanan, yang kelima perawatan, dan yang terakhir pengawasan. Untuk program pengelolaan laboratorium yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan update data inventaris alat dan juga bahan-bahan kimia. Yang kedua, melakukan penataan alat dan bahan kimia dengan sistem yang lebih baik lagi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap pengadaan alat dan bahan kimia. Yang keempat, melakukan penataan sistem administrasi laboratorium. Dan yang terakhir, melakukan perawatan dan pemeliharaan alat dan sarana penunjang laboratorium. Nah, berikut dapat dilihat daftar pustaka ataupun referensi yang kami gunakan dalam melakukan pembahasan dan juga analisis pada kunjungan ataupun survei yang telah kami lakukan. Berikut untuk lampiran jurnal ataupun artikel yang kami gunakan. Berikut ini merupakan lampiran gambar dari kunjungan atau survei kami ke Laboratorium Kimia di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Kanan bawah ini merupakan foto kami bersama laboran dari Laboratorium Kimia tersebut, dan di sini ada foto kami di saat melaksanakan penelitian di Laboratorium Kimia SMA Negeri 8 Kota Jambi. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apa Saudari Mita ada tambahan? Cukup, moderator. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami, Mita Udia dan Retno Puji Rahayu, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video dan juga pembahasan yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.